Nah, kalau dari sisi data type untuk relational database kan teman-teman udah sempet kita bahas ya tadi mengenai data-data yang ada di relational data pada umumnya. Contohnya untuk tipe data integer, date, float, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau tipe data yang ada di non-relational database itu agak berbeda teman-teman, karena kita nggak bicara tipe data untuk persatuan kolom dalam bentuk tabel, tapi kita bicara dia tipe datanya sesuai dengan jenis filenya gitu. Nah, yang pertama adalah document data. Ini contohnya adalah dari Cosmos DB Core SQL ya, karena Cosmos DB itu adalah salah satu DB untuk MySQL. Nah, dulu namanya adalah document DB. Nah, di sini nih bentuknya kalau non-relational data teman-teman, dalam satu file dokumen data kita bisa punya multiple information gitu. Jadi kalau diibaratkan kita punya key 1001, dokumennya adalah dokumen ID 99, order itemnya kita punya produk ID sekian, quantity sekian, cost sekian, kemudian kita punya produk ID yang kedua dengan quantity sekian dan cost sekian, lalu order date-nya kapan. Nah, coba perbedaannya apa nih teman-teman sama relational database? Ini kan ada juga contohnya di relational database kemarin ya. Iya, jadi kalau di relational database, untuk kita bisa tahu detail order apa saja yang dibeli oleh customer kita harus relate dia, kita harus hubungkan dia ke table lain yang memuat informasi order detail. Jadi nih, array atau informasi yang ada 3 ini, nah dengan yang baris kedua ini, dengan yang kelompok kedua ini, itu bisa kita dapatkan kalau di relational database harus melihat ke database lain dulu nih teman-teman, di table lain dulu. Tapi kalau di non-relational kita bisa memformat dia dalam format JSON sehingga kita tampilkan dia dalam bentuk data array seperti ini. Tuh. Begitupun untuk data yang key kedua. Nah, contoh yang kedua teman-teman ada lagi namanya column family data. Ini contohnya adalah di Cosmos DB Cassandra API. Atau nih, aku kasih informasi juga di HBase in SD Insight juga sama ya. Jadi kalau teman-teman nanti searching mengenai HBase non-relational database, bentuknya juga nanti seperti ini. Nah, kalau column family data ini teman-teman, contohnya adalah kita punya customer ID, kemudian kita mau tahu nih column family ataupun identity-nya terkait customer ini tersebut tuh apa aja sih gitu. Jadi kalau kita punya kolom family mengenai identity nama ya teman-teman. Untuk customer 1, kita bisa punya nama first name dan last name. Nah, ini dalam satu array data nih teman-teman. Terus kita mau tahu juga nih, oke, customer 001 dia punya contact info apa? Phone number, email. Nah, ini juga dalam satu array data. Nah, perbedaannya dengan relational database, semua ini bisa kita jadikan satu table. Kita akan punya kolom customer ID, first name, last name, phone number, dan email. Nah, masing-masing dari bentuk representasi datanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu contoh yang ketiga adalah key value data. Nah, key value data ini contohnya adalah di Cosmos DB Table API. Ataupun contoh lainnya adalah table storage dan Redis Cache. Kalau teman-teman yang web developer atau software engineer tahu Redis itu apa, jadi dia kegunaannya untuk caching ya. Jadi diaplikasikan kita untuk mempercepat speed up showing data atau representasi data ke dalam tampilan layar. Tuh kita menggunakan cache namanya. Jadi sebagai temporary in memory. Nah, contohnya di key value data kita punya key apa, kemudian value-nya apa. Nah, value-nya ini teman-teman biasanya dalam bentuk binary. Sehingga data store-nya itu nanti akan kita translate dia menjadi bentuk lain. Nah, ini kalau dalam bentuk representasi lainnya, selain dari teks maupun JSON file. Value lainnya adalah binary. Nah, kalau binary kan sebenarnya teman-teman adalah salah satu format data yang sudah kita kenal sejak dahulu ya. Walaupun dari sisi jumlah size atau jumlah bits dia akan memakan lebih banyak. Karena nih untuk kita bisa membentuk huruf A, kita akan butuh berapa bit di sini. Seperti itu. Tapi masing-masing tergantung lagi kembali ke kebutuhannya. Nah, contoh yang keempat teman-teman ada graph data atau data grafik. Nah, graph data ini contohnya adalah di Cosmos DB Graph API. Nah, kalau di gambar ini teman-teman bisa tahu interest ataupun
profile dari pengguna suatu layanan gitu. Jadi kalau mungkin nih teman-teman kita mau bikin relationship, kita nih sebagai pengguna device kita saat ini ya, misal saya menggunakan Windows, laptop saya, kira-kira saya yang pengguna Windows ini pakai Windows berapa ya? 11 atau 10? Kemudian saya sebagai pengguna Windows 10, sebut saja saya masih menggunakan Windows 10 gitu. Saya punya handphone apa ya? Apakah handphone dengan iOS OS ataupun dengan Android OS atau OS Symbian dan lain-lainnya gitu. Nah, ternyata nih teman-teman dari situ kan kita bisa punya pattern ya. Nah, dari data tersebut ya teman-teman balik lagi ke contoh marketing insight gitu. Jadi nanti kita mengetahui perilaku ataupun tren dari penggunaan gadget semua orang tuh biasanya mereka punya pairingnya apa. Misal kalau misalnya orang-orang yang udah biasa pakai Apple, biasanya mau device-nya semuanya Apple. Atau teman-teman yang udah biasa pakai Windows, semuanya pakai Windows. Nah, itu nggak masalah. Tapi di situ kita punya preferensi. Nah, preferensi ini berguna bagi kita pemilik bisnis atau pemilik usaha untuk mengetahui tren pembeli kita. Jadi nanti kalau kita mau bikin program marketing, program penjualan, kita mau tahu kita mau jual apa, barang apa, ke siapa, di mana, kapan. Nah, kita butuh data-data relationship seperti itu. Kalau di non-relational, karena biasanya data pengguna itu kan jumlahnya banyak ya teman-teman. Bayangin kita punya warga di dunia ini ada 7 miliar orang. Di Indonesia ada 270 juta orang. Itu adalah jumlah data yang banyak untuk kita bisa melakukan relationship tren pengguna. Nah, teman-teman, kalau di graph data menggunakan non-relational database, kita bisa punya tampilan yang seperti ini. Nanti kita bisa setting dia tampilan datanya menggambarkan relationship-nya seperti apa. Contohnya nih teman-teman, kita punya Robin ya. Anggap saja Robin ini teman kita. Nah, Robin ini teman-teman, di sini ada kata-kata uses. Robin ini menggunakan sebuah laptop. Laptopnya ini running OS Windows. Oke, insight pertama. Insight kedua, Robin juga menggunakan handphone. Jadi dia punya laptop, punya handphone. Handphonenya ini lokasinya di London. Nah, dia menggunakan OS-nya Android. Oke, jadi Robin punya laptop Windows, OS Android, dan lokasinya di London. Ada satu lagi nih teman-teman, satu tali lagi nih. Robin mengetahui Thomas. Oh, kayaknya mereka follow knows temenan kali ya. Mungkin temenan di sosial media atau sharing via teman kerja. Who knows gitu kan. Nah, Thomas ini teman-teman, dia menggunakan laptop Windows juga. Gitu. Dan dia ternyata interest ke football. Oke, tapi kita nggak punya data dia pakai handphone apa ya. Gak apa-apa. Tali ketiga dari Thomas ternyata tahu Ben. Oke, Ben ini interested di football. Oh, sama nih kayak Thomas. Dari sini kita tahu ya, padahal kita orang luar gitu. Kita orang luar, tapi kita bisa tahu bahwa Thomas dan Ben sama-sama menyukai football. Ben menggunakan handphone Android juga. Lokasinya di Seattle. Dan di sini kita bisa dapat nih hubungan antara ketiga orang ini. Oh, ternyata Thomas itu menjadi penjembatan antara Robin dan Ben gitu. Karena Thomas tahu Ben dan Thomas tahu Robin, tapi Robin hanya tahu Thomas dan Ben hanya tahu Thomas juga. Tapi Thomas dan Ben sama-sama suka football dan handphonenya Ben dan Robin ternyata sama-sama Android. Oke. Jadi kalau misalkan Robin sama Ben kenalan nih teman-teman, kira-kira mereka bisa ngomongin apa ya? Ya mereka bisa ngomongin, HP-mu Android juga ya? Android apa tuh? Merek apa? Tipe apa? Gimana performanya? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, relationship antar data itu nggak harus digambarkan dalam bentuk table ya. Karena kalau dalam bentuk table mungkin kita akan lebih sulit menggambarkan insight-nya. Nah, kalau dalam bentuk gambar seperti ini teman-teman bisa di-achieve menggunakan tools Cosmos DB Graph API ini.